Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 15 Maret 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kasih Bentuknya Bulat. Kasih bentuknya bulat. Firman Tuhan terambil dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ke-39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, terima kasih kami memiliki Allah yang Maha Kasih, dan kami belajar bagaimana kami pun hidup menjalankan, mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kasih bentuknya bulat. Kenapa dikatakan bulat? Itu identik dengan dalam bahasa Indonesia bagaimana kita bisa mengasihi, bertekad dengan sebulat hati. Kalau ayat yang tadi diganti dengan kata sepenuh diubah dengan kata sebulat hati, maka memiliki makna yang sama. Kalau kita baca kembali dalam Matius 22 ayat ke-37, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat hatimu, dengan sebulat jiwamu, dan dengan sebulat akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengatakan dia mengasihi, namun sesungguhnya bukanlah mengasihi. Namun sebetulnya sedang mengasihi dirinya sendiri, bukan sedang mengasihi Tuhan, bukan sedang mengasihi sesama, tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Hidup kita dipenuhi dengan kasih-kasih yang penuh dengan syarat. Kalau saya mengasihi tidak sesuai dengan pikiran saya, kalau saya mengasihi tidak mendapatkan timbal balik, kalau saya mengasihi tidak ada kepentingan dengan kelompok saya, maka saya tidak akan mengasihi. Maka itu bukanlah kasih, tapi itu adalah kepentingan hubungan timbal balik. Agar apa yang kita keluarkan itu kemudian bisa mendapatkan kembali di dalam bentuk-bentuk yang lain. Mungkin kita bermurah hati memberikan uang finansial, tapi kita ingin dia mengembalikan mungkin dengan menghormati kita, mungkin dengan mengingat kita, mungkin dengan menyanjung kita, mungkin dengan menceritakan kebaikan yang kita berikan kepada dirinya, dia bisa promosikan, dia bisa jelaskan. Lalu kita mendapatkan sebutan sebagai orang baik. Maka sebetulnya itu tidak dengan sebulat hati. Itu mengasihi dengan bentuk-bentuk yang lain yang tidak bulat. Mungkin segi 3, mungkin segi 4, mungkin segi 5. Bayangkan kalau kendaraan baik motor, mobil, pesawat terbang, kereta api, bannya itu bentuknya segitiga atau segi 4 atau segi 5, apa yang terjadi? Perjalanan tidak akan sampai, yang ada malah menimbulkan kecelakaan. Kalau boleh dikatakan sahabat seperjalanan bahwa kasih yang penuh dengan syarat, kasih yang penuh dengan motivasi pribadi dan kelompok, maka akan menimbulkan banyak sekali kecelakaan. Kecelakaan apa yang pertama? Kecelakaan buat diri sendiri. Kita bukan kecelakaan di jalan raya, tapi kita celaka menerapkan kebenaran firman Allah, namun pada saat yang sama kita tidak sedang menerapkan kebenaran firman Allah. Sama dengan orang merasa sudah berjalan di jalan yang benar, namun sebetulnya dia sedang berada di jalan yang tersesat. Maka itu akan menimbulkan kecelakaan. Bukankah kesesatan akan menimbulkan kecelakaan? Kita berjalan ingin ke kota, namun sesungguhnya kita masuk ke hutan lebat yang penuh dengan binatang buas. Bukankah itu mencelakakan? Kita berjalan ke arah tujuan yang kita harapkan, namun kita berjalan di jalan yang sesat, yang ujungnya adalah jurang, dan kita berjalan dalam kegelapan. Apa yang terjadi? Bukankah itu akan menimbulkan kecelakaan? Dengan demikian, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tak kala kita mengasihi, kalau kita bentuknya bulat, maka cuma ada satu titik di tengah, yaitu titik diameter, dan titik itu adalah hanyalah Allah yang kita muliakan. Kita mengasihi demi Allah, kita mengasihi untuk Allah. Dan orang yang mengasihi Allah dan untuk Allah, dia tidak pernah akan membawa kepentingan-kepentingan pribadi. Mencintainya secara penuh, secara bulat. Oleh sebab itu disebut kasih bentuknya bulat. Kasih bentuknya bukan segi 3, kasih bentuknya bukan segi 4, dan kasih bentuknya bukan segi 5 atau bentuk lonjong.
Bulat tapi lonjong juga berbahaya. Kalau bulat lonjong itu berarti mengasihinya itu tidak punya konsistensi. Sebentar mengasihi dengan luar biasa, tapi kemudian kasihnya bisa surut karena satu alasan dan alasan lainnya. Satu alasan dan alasan lainnya itu apa? Yaitu kepentingan. Tatkala Allah mengasihi kita di dalam diri Kristus Yesus, maka Allah mengasihi kita dengan sebulat hati, tanpa kepentingan. Karena mengasihi dengan sebulat hati dan kepentingannya untuk kita, apapun halangan, apapun persoalan, apapun resiko, apapun bahaya, apapun kerugian yang bisa ditimbulkan, tidak akan menghalangi perjalanan kita mengasihi. Dengan demikian sahabat seperjalanan, dalam hubungan rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam studi, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kita berada, sewaktu kita bisa menerapkan kasih yang bentuknya bulat, dan kasih yang bentuk bulat itu adalah berasal dari Tuhan, kita terapkan, maka perjalanan iman kita, perjalanan hidup kita, agar kita berjalan di jalan yang benar, kita berjalan menjalankan kehendak Allah, perjalanan kita menuju Tuhan, menuju ke rumah Bapa, akan berjalan dengan lancar. Hambatan, kesulitan apapun tidak akan mengurangi cinta dan kasih kita. Tatkala kita hidup menjalankan kasih dan setia Tuhan yang sudah kita miliki, yang sudah kita terima. Dengan demikian sahabat seperjalanan, mari kita refleksikan diri kita. Adakah kita tatkala melakukan kebaikan kita menjadi sakit hati? Adakah kita tatkala melakukan kasih kita menjadi kecewa? Adakah kita tatkala melakukan kasih lalu kita merasa dirugikan? Kalau perasaan-perasaan itu menetap di dalam diri kita, maka sesungguhnya sahabat seperjalanan tidak sedang mengasihi dengan bentuk bulat, namun mengasihi dengan bentuk-bentuk lain yang bersudut runcing. Apa itu segitiga? Apa itu bentuk segi empat? Semuanya bentuk sudut-sudut runcing. Tatkala kasih tidak berbalas pantun, tidak mendapatkan seperti yang kita harapkan karena kita kasihnya punya sudut runcing, yang terjadi kita akan menusuk orang yang kita kasihi. Mungkin bukan dengan pisau, tapi dengan kata-kata. Orang lain ini tidak tahu diri, sudah ditolong bukannya terima kasih, sudah ditolong waktu susah bukannya kemudian berbalas kasih kembali. Bukankah sewaktu engkau susah aku menolong? Mengapa aku susah engkau melupakan diriku? Maka itu disebut dengan kasih yang bersudut runcing. Kasih yang menimbulkan luka buat dirimu sendiri dan buat orang lain. Apa itu bentuk luka? Engkau kecewa, engkau kemudian tidak puas, engkau sakit hati. Di dalam kasih yang bulat tidak ada kecewa. Di dalam kasih yang bulat tidak ada yang namanya sakit hati. Di dalam kasih yang bulat tidak ada yang namanya kasih yang naik turun, yang mudi, yang baperan. Semuanya tergeser karena engkau memiliki kasih yang bulat, kasih yang tanpa syarat, kasih Allah yang engkau adopsi, engkau hidupi, yang engkau lakukan dalam keseharianmu. Maka hidupmu akan penuh dengan sukacita, hidupmu akan penuh dengan bersyukur, bukan karena kasihmu mendapatkan balasan, tapi kasih yang engkau lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Mari sahabat seperjalanan, dalam kita menjalankan kasih Allah yang sudah kita terima, lakukanlah kasih dengan bentuk yang bulat. Shalom, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat renungan kebenaran firman Allah yang sudah kami terima. Kami akan menjalankan hidup kami dengan penuh kasih, dengan bentuknya bulat. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi memohon sesuatu kepada Engkau, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas. Lakukanlah kasih dengan bentuk bulat. Amin.